Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Salsabila dengan NIM 25104161200014. Perkenalkan, nama aku Anita Fatriana, NIM aku 251041632234. Jadi di sini kami dari Prodi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang peta geologi wilayah Selat Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang litologi. Wilayah ini memiliki batuan yang sangat beragam, mulai dari batuan tua Mesozoikum hingga sedimen muda kuarter. Ciri utamanya batuan ultrafamik dan batuan bancuh. Batuan utama hasil zona subduksi dan akresi menjadi inti pegunungan Meratus. Kedua, formasi pitap, kapur akhir, konglomerat batu pasir, lanau, dan sisipan batu gaping. Formasi Tanjung, Pemaluan, dan Warukin, sedimen sungai, delta, laut, dangkal dengan kehadiran batu bara. Endapan kuarter, pasir lanau, kerikil di perairan Selat Pulau Laut. Kota Baru dibangun oleh batuan ophiolite Meratus yang kemudian ditutupi sedimen kapur hingga tersier. Studi geologi bawah permukaan di Selat Pulau Laut menunjukkan manifestasi struktur ini pada skala yang lebih dangkal. Peta batimetri di selatan selat menunjukkan adanya punggungan dasar laut yang diinterpretasikan sebagai deformasi geologi memunculkan batuan yang lebih tua di permukaan dasar laut. Fenomena ini dapat ditafsirkan sebagai reaktivitas sesar-sesar yang tua berkaitan dengan Meratus yang masih aktif memengaruhi endapan kuarter. Meskipun daerah Tanjung Ajun memiliki struktur geologi yang relatif sederhana, daerah sekitar Pulau Suwangi dicatat memiliki kondisi geologi yang lebih kompleks dengan ditemukannya beberapa patahan. Lalu kita lanjut ke sejarah geologi wilayah Selat Pulau Laut. Nah, sejarah geologinya berkaitan dengan pegunungan Meratus yang menjadi batas antara cekungan barito dan pasir. Prosesnya dimulai pada zaman Jura dengan terbentuknya batuan dasar akresi seperti batuan ultrafamik dan batuan bancuh akibat subduksi dan kolisi. Nah, pada zaman Kapur terjadi genang laut dan aktivitas vulkanik yang menghasilkan formasi pitap, formasi haruyan, serta terobosan diorit. Memasuki Paleosen, wilayah ini terangkat tererosi lalu membentuk cekungan tersier yang diawali dengan pengendapan formasi Tanjung. Pada Oligosen Miosen awal terjadi transgresi maksimum yang membentuk formasi Pemaluan dan karbonat formasi Berai. Puncak aktivasi tektonik terjadi pada Miosen tengah atau akhir dengan inversi Meratus yang mengangkat dan melipat batuan serta memisahkan cekungan barito dan pasir, diikuti pengendapan formasi Warukin. Pada kuarter prosesnya ditutupi oleh pembukaan formasi Dahor dan endapan aluvium di sungai, rawa, dan pantai. Penjelasan berikutnya ada di Tatanan Stratigrafi Regional Kabupaten Kota Baru. Stratigrafi Regional Kabupaten Kota Baru yang didasarkan pada peta geologi lembar Kota Baru tersusun secara kronologis dipisahkan oleh dua ketidakselarasan regional utama yang merekam peristiwa tektonik dan perubahan muka air laut global. Kompleks batuan dasar Mesozoikum, urutan paling tua adalah batuan bancuh dan batu pasir kersikan dan rijang radiolaria yang diduga berumur Jura. Kedua satuan ini bersama-sama dengan batuan ultrafamik tersier membentuk kompleks batuan dasar yang bersentuhan secara tektonik mewakili kompleks akresiasi ophiolitik. Jadi penjelasan selanjutnya adalah tinjauan struktur geologi regional dan lokal. Struktur geologi yang berkembang di Kota Baru adalah hasil langsung dari sejarah tektonik kompresional yang menciptakan tinggian Meratus. Struktur regional ditandai oleh lipatan dan sesar yang berasosiasi dengan inversi cekungan yang kuat. Dan lagi ada satuan sedimen tersier. Sedimen tersier dimulai dengan formasi Tanjung yang menindih tak selaras di atas formasi pitap dan haruyan. Formasi ini merekam transisi lingkungan dari fluvial di bagian bawah
ke delta di bagian atas. Genang laut berlanjut menyebabkan pengendapan formasi pemaluan. Di lingkungan neretik kemudian terjadi regresi laut yang menghasilkan pengendapan formasi warukin. Di lingkungan litoral hingga paralis yang menindih selaras di atas formasi berai, endapan kuarter, urutan stratigrafi ditutup dengan endapan aluvium yang tersusun oleh material lepas. Diendapkan secara tak selaras mewakili fase pasca orogeny. Selanjutnya, mengenai penjelasan pengertian tiap-tiap zaman geologi yang relevan. Pada periode Jura sekitar 201 juta hingga 145 juta tahun yang lalu. Jura adalah periode kedua dalam era Mesozoikum. Di tingkat global, periode ini dikenal karena dominasi dinosaurus dan perluasan lautan dangkal. Dalam konteks regional Kota Baru, Jura sangat penting karena merupakan periode pembentukan dasar geologi, batuan bancu dan batu pasir, kresikan, yang diduga berumur Jura adalah bagian dari kompleks yang terakresi ke margin benua, membentuk materi fundamental yang nantinya akan terangkat menjadi pegunungan Meratus. Lalu ada periode Kapur sekitar 145 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Kapur adalah periode geologi terpanjang dalam era Mesozoikum, diakhiri oleh peristiwa kepunahan massal. Di Kalimantan Selatan, Kapur akhir adalah masa di mana terjadi penumpukan sedimen klastik tebal atau formasi pitap yang bersumber dari batuan ultrafamik yang mulai tereorasi, serta kegiatan vulkanisme atau formasi haruyan dan intrusi atau diorit yang menunjukkan aktivitas tektonik yang intensif di sekitar zona subduksi purba. Selanjutnya adalah periode Paleogen. Periode ini sekitar 65 juta hingga 23 juta tahun yang lalu. Paleogen adalah permulaan era Kenozoikum, dibagi menjadi kala Paleosen, Eosen, dan Oligosen. Secara biologis, ini adalah periode diverifikasi dan perkembangan awal mamalia. Secara geologis di Kota Baru, Paleogen mencakup dua peristiwa penting. Yang pertama adalah pengangkatan dan erosi pratersier atau Paleosen awal, dan yang kedua adalah pengendapan formasi Tanjung atau Eosen dan formasi pemaluan atau Oligosen Miosen awal yang mempresentasikan inisiasi dan fase transgresi cekungan barito pasir. Lalu kita masuk ke periode Neogen sekitar 23 juta tahun yang lalu hingga 2 juta tahun yang lalu. Neogen yang merupakan kelanjutan dari Kenozoikum mencakup Miosen dan Pilosen. Periode ini di Indonesia ditandai oleh sedimentasi yang dihasilkan dari pergerakan lempeng yang terus-menerus. Bagi Kota Baru, Neogen mendefinisikan fase Sein Inversion dan orogeny. Penangkatan dramatis pegunungan Meratus terjadi pada Miosen akhir yang merupakan hasil kompresi regional yang sangat kuat, melipat dan mensasarkan seluruh urutan batuan pratersier dan tersier dan menghasilkan batas topografi yang sekarang ada. Jadi penjelasan selanjutnya adalah pembentukan satuan batuan pada zaman geologi utama. Pembentukan geologi di Kota Baru terbagi berdasarkan era geologi yang mendefinisikan karakteristik tektonik dan sedimentasi. Era Mesozoikum. Periode ini adalah era pembentukan batuan dasar ophiolitik dan orogeny awal pada Jura. Terbentuklah batuan bancu, batu pasir berdasarkan, dan batuan ultrafamik. Melalui proses akresi pada Kapur, batuan ini menjadi substrat yang untuk pengendapan klastik dan vulkanisme. Pembentukan pada zaman ini secara fundamental dikontrol oleh tumbukan dan subduksi yang kemudian menghasilkan tinggian Meratus purba. Era Kenzoikum awal. Setelah fase pengangkatan dan erosi, Konzoikum dimulai dengan inisiasi cekungan tersier. Pada Eosen, formasi Tanjung terbentuk, merekam transisi lingkungan dari darat ke laut dangkal. Periode ini Oligosen Miosen awal, termasuk Paleogen akhir, adalah masa transgresi maksimum di mana formasi pemaluan diendapkan di lingkungan netrik. Era Kenzoikum lanjut. Periode Neogen merupakan fase sedimentasi lanjut yang terendapkan di lingkungan transisi.
Bersamaan dengan pengangkatan tektonik paling kuat, pengangkatan tinggian meratus terjadi pada Miocene akhir, yang menyebabkan deformasi menyeluruh terhadap semua batuan yang lebih tua. Selanjutnya kuarter adalah masa stabilisasi dan pengendapan endapan aluvium mencerminkan lingkungan fluvial dan pantai. Selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri khas peta geologi regional. Peta geologi lembar Kota Baru ini memiliki ciri-ciri diagnostik yang mencerminkan lokasinya pada zona transisi kritis antara sabuk orogenetik atau tinggian meratus dan cekungan sedimen. Yang pertama itu ada dominasi kompleks batuan dasar alveoletik atau melange. Ciri paling menonjol adalah kehadiran luas batuan ultrafamik dan batuan bancuh berumur jura atau pratersier. Satuan ini mewakili kompleks alveolit dan melange yang sangat terdeformasi dan tersebar luas di pulau laut, termasuk di sekitar Pulau Sewangi. Kehadiran batuan ini menggarisbawahi sejarah tektonik, akresi, dan yang kompleks. Yang kedua itu ada ketidakselaratan sudut yang jelas atau valuation uniformity. Peta menunjukkan batas yang tajam antara batuan mesozoikum yang terdeformasi dan lapisan sedimen tersier yang relatif kurang terdeformasi. Ketidakselarasan ini adalah rekaman dari peristiwa pengangkatan erosi regional yang terjadi pada akhir Kapur hingga awal Paleogen. Yang ketiga itu ada posisi sebagai tinggian tektonik. Peta ini terletak di tinggian meratus yang secara fisiografi memanjang dari utara ke selatan dan bertindak sebagai pemisah struktural antara dua cekungan tersier utama, yaitu cekungan Barito di bagian barat dan cekungan asam-asam atau pasir di bagian timur. Posisi ini menjelaskan kontrol struktural kuat yang mendefinisikan pola endapan dan deformasi batuan tersier. Yang keempat itu ada kontrol struktur kompresional kuat. Struktur yang tergambar didominasi oleh sesar normal dan sesar mendatar yang berarah, serta lipatan kuat yang keseluruhannya merupakan warisan dari peristiwa inversi cekungan pada Miocene akhir. Pelipatan batuan pratersier dan tersier sangat kuat di area ini. Yang kelima itu ada akustik basement dangkal di selat. Secara lokal, studi geologi di bawah permukaan menunjukkan bahwa batuan dasar akustik yang merupakan batuan keras pratersier berada pada kedalaman yang sangat dangkal 2 hingga 20 meter di bawah dasar selat pulau laut, terutama di sekitar Pulau Sewangi. Kedalaman yang dangkal ini menegakkan bahwa inti tinggian meratus yang keras berada sangat dekat dengan permukaan. Selanjutnya ada korelasi batuan yang berisi tentang umur, sumber material, dan lingkungan pengendapan. Nah, setiap formasi merekam lingkungan pengendapan berbeda-beda. Yang pertama itu ada ultramafik. Ultramafik ini bukan sedimen, tapi berasal dari kerak samudra atau oviolit. Yang kedua itu ada pitap. Berasal dari laut dangkal, fragmennya banyak berasal dari erosi meratus. Yang ketiga itu ada tanjung, awalnya berasal dari sungai, lalu menjadi delta. Yang keempat itu ada pemaluan yang berasal dari laut neritik atau transgresi maksimum. Yang terakhir ada warukin, berasal dari litoral atau paralis, dan lingkungan pengendapan itu banyak batu bara. Masuklah kita pada bagian kesimpulan. Nah, analisis peta geologi regional Kota Baru menegaskan bahwa wilayah ini merupakan bagian integral dari sistem orogenetik tinggian meratus di Kalimantan Selatan. Litologi didominasi oleh kompleks oviolit dan melange mesozoikum jura pratersier yang berfungsi sebagai basement dan sumber material atau eksponik bagi formasi-formasi kapur akhir atau pitap dan sedimen tersier yaitu tanjung, pemaluan, dan warukin. Selanjutnya, sejarah geologi mencerminkan siklus akresi pada jura dilanjutkan dengan kegiatan vulkanik Kapur. Periode Kenozoikum dimulai dengan inisiasi cekungan tersier Eocene formasi Tanjung. Di atas ketidakselarasan mayor, namun peristiwa tektonik yang paling dominan adalah inversi meratus pada Miocene akhir yang menyebabkan kompresi kuat, pelipatan, dan pensesaran regional. Peristiwa inversi ini menghasilkan tinggian meratus yang mengontrol batas cekungan. Bukti terkini dari geologi bawah permukaan menunjukkan bahwa kontrol struktur yang diwarisi dari Orogen ini masih memengaruhi kedalaman batuan dasar akustik di selat pulau laut, terutama di sekitar Pulau Sewangi yang memiliki kondisi geologi lokal yang lebih kompleks dan terdeformasi.
Mungkin sekian itu saja materi dari kami hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi-materi yang kami sampaikan tersebut menjadi manfaat atau menjadi ilmu yang bisa kalian ketahui. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.